Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawa Muhammad Hartanto, NIM D100 190 214. Saya dari kelompok 75 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Maulana Yusuf, NIM D100 190 205 dari matkul tugas desain geometrik jalan raya. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil laporan tugas kami sebagai berikut. Pada laporan kami kali ini terdapat 7 bab, yaitu bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua perhitungan trase, bab ketiga kriteria jalan, bab keempat alinemen horizontal, bab kelima alinemen vertikal, bab keenam potongan melintang, dan bab ketujuh penutup. Langsung saja pada bab yang pertama adalah pendahuluan. Pada bab pertama ini isinya tentang modul-modul teori-teori yang berkaitan dengan tugas desain geometrik jalan raya pada laporan kami, yang diantaranya meliputi perencanaan teknik jalan, pekerjaan lapangan, kriteria perencanaan, dan perencanaan geometrik. Sebelumnya kita sudah diberi soal dari asisten dosen yang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi adalah kita mendapatkan di luar kota, dan lokasi jalan dari B sampai K, skala peta 1:40.000, panjang jalan menyesuaikan peta dan skala, fungsi jalan kolektor, dan FLR 30 sampai 50.000. Dan sebelum mengerjakan laporan, kita membuat sebuah gambar trase menjadi 3 pilihan trase yang nantinya akan dipilih trase terbaik yang kita gunakan sebagai jalan raya. Selanjutnya pada bab 2 tentang perhitungan trase. Di sini yang pertama adalah menghitung tabel interpolasi tinggi titik kanan dan kiri trase. Di interpolasi tinggi titik terdapat beberapa komponen, yaitu panjang jarak A, X. A yaitu jarak pendek pada trase, dan X adalah jarak panjang. Tinggi kontur atas bawah dan tinggi titik. Setelah tabel interpolasi kanan kiri selesai, selanjutnya kita membuat tabel kelandaian melintang. Tabel kelandaian melintang
terdiri dari beberapa komponen, yaitu stationing atau STA, ketinggian kiri dan kanan dilihat dari tabel interpolasi sebelumnya, kemudian delta H, lebar potongan, kelandian, dan klasifikasi medan. Data klasifikasi medan diperoleh dari nilai kelandian, yakni apabila kelandian kurang dari 3%, maka klasifikasi medannya datar. Apabila kelandian bernilai 3-25%, maka klasifikasi medan termasuk perbukitan. Dan lebih dari 25%, maka klasifikasi medan termasuk pegunungan. Setelah kelandaian melintang selesai, dilanjut ke kelandaian memanjang. Pada kelandaian memanjang terdapat beberapa komponen, yaitu panjang jarak AX, tinggi kontur atas bawah, dan tinggi titik, dan L panjang. Selanjutnya dilanjutkan ke tabel kelandaian memanjang seterusnya seperti ini. Komponennya meliputi stationing, ketinggian yang diperoleh dari tabel kelandaian memanjang sebelumnya, delta H, panjang L, dan kelandaian. Setelah tabel kelandaian memanjang selesai, selanjutnya kita membuat gambar penampang melintang jalan atau long profile yang meliputi stationing, elevasi muka tanah asli, grade muka tanah asli, elevasi rencana jalan, grade muka tanah rencana jalan, beta tinggi, tinggi titik, dan keterangan. Setelah long profile selesai, selanjutnya membuat tabel perhitungan azimut. Sebelumnya kita disuruh menggambar trase, kemudian menggambar sudut azimut. Gambar ini kemudian datanya dimasukkan ke tabel Excel seperti berikut, yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu koordinat, jarak, azimut, dan delta. Setelah gambar azimut masing-masing jadi, kemudian kita satukan menjadi satu seperti ini. Setelah perhitungan azimut selesai, dilanjut ke parameter pemilihan trase jalan. Pada parameter pemilihan trase jalan ini terdiri dari 8 komponen pemilihan jalan. Yang pertama adalah kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alignment horizontal, alignment vertikal, jumlah galian, jumlah timbunan dan galian, posisi
dengan jalan raya lama jarak total. Dari 8 parameter pilihan di atas, trase yang terpilih adalah trase 3. Dikarenakan trase terbaik yang mempunyai poin terbanyak dengan membandingkan 3 trase dari 8 parameter di atas. Selanjutnya, bab 3 adalah kriteria jalan. Yang pertama adalah pemilihan trase jalan. Dari alternatif 3 trase yang lebih efektif adalah trase 3 dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi medan. Pada trase 3 termasuk jenis medan datar. Yang kedua, lalu lintas harian rata-rata. LHR pada trase 3 sama dengan 30.000 sampai 50.000 SMP per jam. Ketiga, kecepatan rencana atau FR. Trase 3 merupakan jalan kelas 3A, 3B sesuai klasifikasi fungsi dan klasifikasi medan jalan. Kecepatan rencana diambil sebesar 80 km per jam. 4. Ruang pengawasan jalan atau rumaja, termasuk jalan kolektor minimal 15 meter dari sumbu jalan. 5. Lebar jalan dan bahu jalan. Lebar jalur ideal yaitu 7 meter dan lebar bahu ideal yaitu 1,5 meter. 6. Lebar lajur ideal. Jalan kolektor sama dengan 3 meter. 7. Kemiringan melintang perkerasan. Kemiringan normal perkerasan aspal dan beton sama dengan 2-3%. 8. Kemiringan melintang bahu jalan. Kemiringan normal sama dengan 3-5%. 9. Jarak pandang henti. Sesuai tabel TPGCAK, karena FR sama dengan 80 km per jam, maka CPH sama dengan 120 meter. 10. Jarak pandang menyiap. Sesuai dengan tabel 11 TPGCAK, karena FR 80 km per jam, maka CPM sama dengan 550 meter. 11. Jari-jari minimum. Sesuai tabel TPGAK, karena FR sama dengan 80 km per jam, maka R min sama dengan 210 meter. (12) Jari-jari yang diizinkan tanpa lengkungan paralean. Sesuai tabel TPGCAK, karena FR 80 km per jam, maka R sama dengan 1250 meter. 13. Panjang bagian lurus maksimum. Sesuai tabel TPGCAK, karena jalan kolektor dan medan datar, maka S sama dengan 2000 meter. 14. Tipe jalur lalu lintas. Trase 3 ini kita memakai tipe 4 lajur 2 arah terbagi. Selanjutnya 15. Kelandaian maksimum yang diizinkan. Karena FR sama dengan 80 km per jam, maka kelandaian maksimum sama dengan 5%. 16. Panjang kritis. Karena FR 80 km per jam, maka kelandaiannya adalah 5%. Selanjutnya ke analisa perhitungan. Perhitungan persimpangan jalan raya baru dengan jalan raya lama.
Pada analisa perhitungan dihitung masing-masing trase sebagai berikut. Untuk bab 4 tentang alignment horizontal. Setelah dilakukannya analisa perhitungan untuk menentukan trase terbaik pada bab 2, maka kali ini akan dilakukan analisa perhitungan untuk menentukan lengkung horizontal dan lengkung vertikal. Dari ketiga trase yang direncanakan telah ditentukan yang terbaik, yaitu trase 3, yang memiliki 5 lengkung horizontal dan 7 lengkung vertikal. Pada tiap lengkung horizontal terdapat delta, yang membedakan antara lengkung horizontal satu dengan yang lainnya, yaitu perbedaan sudut azimut antar daerah lurus sebelum dan sesudahnya, dengan data-data tiap tikungan, yaitu 1, 2, delta 1, tikungan 1, 25%, 2, 24%, 3, 13%, 4, 24%, 5, 35%. Lanjut ke perhitungan lengkung horizontal tikungan. Contohnya pada tikungan 1, kita membutuhkan data delta 25%, FR 80 km per jam, direncanakan lengkung horizontal full circle untuk R sama dengan 900, FR 80 km per jam, maka E sama dengan 3,6% dan LS sama dengan 50%. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai DC, E, dan LC. Dengan kontrol LC kurang dari 20 sama dengan OK. Dan syarat lengkung 2DC sama dengan kurang dari lebih dari LC dinyatakan OK. Selanjutnya ke B, perhitungan pelebaran perkerasan. Contohnya pada tikungan 1. Direncanakan kelas 3A, 3B, jalan kolektor dengan muatan sumbu maksimal 8 ton, sehingga direncanakan yang melintas adalah jenis kendaraan kecil, diwakili oleh mobil penumpang. Data-data yang diperlukan adalah FR 80 meter per jam, R sama dengan 900 meter, N sama dengan 4 lajur, C sama dengan 0,8, B sama dengan 2,1 meter, P sama dengan 3,4 meter, A sama dengan 0,9 meter. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai B, yaitu lebar perkerasan pada tikungan. Contoh perhitungannya seperti berikut. Selanjutnya ke C, perhitungan kebebasan samping pada tikungan. Contohnya pada tikungan 1. Data yang diperoleh yaitu FR 80 km per jam, R sama dengan 900 meter, W sama dengan 4 kali 3,5, yaitu 14 meter, LC sama dengan 392,5 meter. Jarak pandang henti 120 meter, jarak pandang menyiap 550 meter. Lebar penguasaan minimal sama dengan 30 meter. Contoh perhitungannya seperti berikut. Dan di sini kita disuruh menyimpulkan seperti berikut. Contohnya 1, kebebasan samping yang diperlukan pada tikungan 1 sebesar 2,3 meter. 2, kebebasan samping berdasarkan jarak pandang henti sebesar 128,663 meter.
3. Kebebasan samping yang tersedia sebesar 8 meter. 4. Kebebasan samping yang diperlukan sama dengan 2,3 meter. Dan kurang dari 8 meter dinyatakan aman. Setelah perhitungan tikungan, perhitungan perkerasan, dan perhitungan kebebasan samping, kita selesai, kita selanjutnya disuruh menggambar tikungan 1 dengan jenis tikungan full circle seperti berikut. Dengan dikasih keterangan seperti R, delta, DC, E, dan LC. Selanjutnya kita langsung membuat gambar diagram superrelasi tikungan full circle seperti berikut. Dengan keterangan seperti R, delta, DC, E, dan LC. Buat masing-masing gambar tikungan dan diagram pada tiap tikungan masing-masing. Setelah kelima gambar tikungan dan diagram selesai, kita menggabungkannya menjadi satu dengan gambar alignment horizontal trase 3. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya ke perhitungan stationing pada tikungan. Di sini kita disuruh mencari nilai stationing PI, DC, dan CT. Contoh perhitungannya seperti berikut. Setelah perhitungan stationing selesai, kita disuruh untuk membuat gambar detail perhitungan stationing pada tiap-tiap masing-masing tikungan atau PI. Contohnya seperti berikut. Setelah semua detail stationing selesai, kita gabungkan menjadi satu menjadi gambar perhitungan stationing. Di sini ada dua versi. Yang pertama adalah skala 1:40. Dan kedua adalah skala banding 1:4000. Ini dibuat dua versi supaya lebih detailnya lebih jelas pada saat digabungkan menjadi satu seperti berikut. Selanjutnya E, kontrol overlapping lengkung horizontal. Contoh perhitungannya seperti berikut. Setelah selesai perhitungan contour overlapping, kita disuruh untuk membuat gambar control overlapping trase 3 seperti berikut. Selanjutnya, menghitung panjang jalan. Di sini ada dua panjang jalan, yaitu pertama panjang jalan tikungan atau LC dan panjang jalan daerah lurus. Contoh perhitungannya seperti berikut.
Selanjutnya, setelah perhitungan selesai, kita disuruh menghitung panjang jalan total. Dengan rumus jumlah panjang daerah lurus tambah jumlah panjang tikungan. Selanjutnya, kita disuruh menghitung selisih panjang jalan dengan trase. Dengan rumus jumlah D atau jalan panjang dikurangi jumlah total. Di sini kita mendapat 37,176. Selanjutnya, bab 5 adalah alinyemen vertikal. Pada bab ini, pertama melakukan perhitungan kelandian memanjang letak BTV. Selanjutnya, B. Perhitungan lengkung vertikal. Kita hitung masing-masing lengkung vertikal seperti berikut. Kemudian kita gambar detail lengkung vertikal seperti berikut. Setelah kita menghitung dan menggambar detail detail lengkung vertikal sampai tikungan 5, kita gabungkan detail lengkung vertikal tersebut menjadi satu seperti ini. Kemudian dilanjut ke perhitungan kontrol kelandian maksimum seperti ini. Dan selanjutnya kita menghitung kontrol overlapping menggunakan perhitungan seperti ini. Selanjutnya ke bab 6 tentang potongan melintang jalan. Sebelum kita melanjut ke bab 6, kita terlebih dulu menggambar potongan melintang jalan, kemudian kita masukkan data LG, LRG, dan VG pada galian dan LT, LRT, dan VT pada timbunan. Seperti ini contoh gambar potongan melintang pada jalan pada bab 6. Setelah semua potongan melintang selesai, selanjutnya kita membuat gambar besar dari bab 4 sampai bab 6 ini. Bab terakhir adalah penutup. Demikian paparan laporan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.